Anda tahu saya adalah pria yang sangat diberkati. Tuhan telah memberkati saya selama lebih dari 50 tahun sekarang saya berjalan bersamanya. Basic senario ada hampir 56 tahun lalu saya benar-benar mengenal Yesus Kristus. Sepanjang tahun, dia beri saya teman dari seluruh dunia dengan latar belakang dan budaya berbeda. Semua kenal Kristus. Dan itu berteman dengan teman-teman tersebut yang membuat saya mengalami makna bersahabat dengan orang lain karena apa yang dilakukan Kristus. Ada satu orang sangat khusus yang telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam hidup saya. Dia berasal dari bekas Uni Soviet. Dia belajar di universitas di Moskow. Dia adalah seorang komunis dan dia adalah seorang ateis dan tidak mengenal Tuhan. Dan ketika komunisme mulai runtuh, ini kami masuk dan saya berkhotbah di pertemuan besar. Tuhan bergerak dengan cara kuat. Saya telah berkhotbah di Moldova, di Stadion Nasional di sana, Stadion Republik. Dan Tuhan telah bergerak dengan cara yang sangat kuat. Kami kembali untuk beberapa pertemuan tindak lanjut dan penginjil. Saya bertemu Vladimir. Vladimir telah mengenal Kristus. Lihat, ateisme membuatnya merasa hampa. Para komunis menjanjikannya sebuah utopia dan semuanya runtuh. Ya, dan jadi dia tak tahu harus berbuat apa. Dia mencari, pergi ke gereja dan dengar tentang Yesus. Dan dia bersama istrinya Natasha menyerahkan hati mereka ke Yesus Kristus. Setiap kali bertemu Vladimir, dia berbicara Inggris dengan baik dan dia menjadi penerjemah saya. Dan dia akan ikut aku, dia ingin memberitahu semua orang tentang Yesus. Saya ingat suatu hari kami terjebak di bandara Moskow karena semua penerbangan ditutup dan kami sebarkan Injil. Kami adakan pertemuan Injil tepat di sana di bandara. Ratusan orang mengelilingi dan memberikan hati mereka kepada Kristus. Oh, itu sangat menarik. Dan seperti Anda lihat, salah satu alasan itu menarik karena Vladimir sangat bersemangat tentang Yesus. Tapi saya tidak ingin Anda berpikiran ini tidak serius karena di tengah semua ini, istri Vladimir, Natasha, sakit. Dan dia meninggal. Dan dia menderita. Dia sangat menderita. Oh, hatinya sangat hancur. Kami berdoa, menangis, dan berbicara bersama berjam-jam, berkali-kali. Dan Vladimir, meski tak pernah berhenti, terus cerita tentang Yesus kemanapun kami pergi. Ingat saat ke Siberia, di pesawat dia mulai berbagi tentang Yesus dengan pramugari. Saat kami adakan pertemuan penginjilan di arena tertutup kota itu, banyak orang datang ke depan, menyerahkan hati kepada Kristus di akhir pertemuan. Ada satu orang, dan Vladimir berkata ke saya, Sami, ini pramugari kami. Dia datang, saya berbagi tentang Yesus di pesawat, dan dia menerima Kristus. Oh, saya katakan kepada Anda, Tuhan mengutus Vladimir. Tuhan mengutus Vladimir dengan cara sangat dahsyat. Dan salah satu alasan Tuhan menggunakan Vladimir, seperti Anda lihat, adalah karena dia diberi penghiburan oleh Tuhan. Dan dengan kenyamanan dari Tuhan, ia mampu menghibur orang lain, sebagaimana dibahas dalam 2 Korintus pasal 1. Ini berbicara tentang Tuhan akan menghibur kita. Ketika kamu mengenal Yesus, dia akan menghiburmu dengan kasih Yesus Kristus. Dan itu memampukanmu menghibur orang lain. Oh, Tuhan membangun pesan kehidupan dalam dirimu. Itulah yang Tuhan lakukan pada Vladimir. Dan begitu Vladimir memberi dampak besar dalam hidup saya. Lihat, Tuhan menggunakan Vladimir. Ya, saya sangat berterima kasih. Saya sangat diberkati. Tuhan telah membawa saudara-saudara lain dalam Kristus. Dan kami saling membantu. Kami saling membantu untuk tumbuh. Kami saling membantu untuk berbagi Kristus dengan orang lain. Oh, betapa indahnya mengetahui cinta dan kenyamanan Yesus Kristus ketika kita memiliki teman yang mengetahui cinta dan kenyamanan tersebut. Dan kita berbagi hal itu satu sama lain.